Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famer, terima kasih telah mendukung kami, jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang situasi yang masih saja menjadi kendala dalam perekonomian Indonesia. Kendati saat-saat ini kita mencatat adanya kenaikan nilai ekspor Indonesia yang luar biasa besar. Dan pertumbuhan impor juga sudah mulai terlihat tampak dan itu diharapkan menjadi positif untuk mendukung industri di dalam negeri. Problemnya di tengah kenaikan transaksi perdagangan internasional itu, kita masih saja dihadapkan pada biaya logistik yang sangat tinggi. Biaya pengiriman produk-produk impor, produk-produk ekspor dari dan keluar Indonesia masih terbilang mahal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Padahal sudah cukup lama kita mengupayakan agar hal ini diatasi. Kita ingat dari dulu ada program dwelling time dan lain sebagainya untuk memangkas biaya logistik ini. Kenapa biaya logistik kita sangat tinggi? Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber untuk membahas isu tersebut. Yang pertama, ada Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Indonesia, seorang nahoda yang berpengalaman, Kapten Subandi. Apa kabar, Cap? Baik, selamat malam, Kak Hardi. Selamat malam, Bang Rusdi. Terima kasih. Jadi impor masih naik ya sekarang ya? Ya, kalau dibilang naik sebetulnya enggak, baru mau mulai menuju. Oh, sudah mulai ada geliat, ada pertumbuhan. Ya, baik. Dan narasumber berikutnya adalah teman saya, Direktur Eksekutif The Indonesian Maritim, Bang Siswanto Rusdi. Apa kabar, Rusdi? Kabar baik, Kang Hardi. Sehat Namarin ya? Nasional? Namarin, ya. Namarin. Nasional Maritim Institut. Namarin. Ya, kalau yang balet Namarina dia. Iya, balet terdikit dengan balet. Baik. Saya sebentar, saya ke Bang Rusdi dulu. Kira-kira problem logistik di Indonesia itu kalau dijelaskan secara singkat itu sebenarnya apa? Ada beberapa logistik ini kan satu proses yang banyak elemennya ya, Kang. Ya. Banyak komponennya. Ada truk, kemudian ada pergudangan, kemudian ada pelayaran. Nah, ini ada juga administratif, dokumen-dokumen gitu loh. Ya. Nah, jadi gabungan inilah yang kita sederhanakan menjadi logistik gitu. Ya. Nah, kenapa dia mahal? Dari berbagai komponen ini ada yang memang prosesnya itu sangat lambat gitu loh. Misalnya kita ambil truk dari pangkalan truk mau ngambil barang ke gudangnya pabrik gitu kan. Kemudian kita tahu jalan macet kemudian belum lagi kalau pabriknya itu di jalan kelas 3 gitu, Kang Hardi, truknya segede kontainer gitu. Itu udah agak sulit manuver truknya itu. Sehingga waktu tempuhnya menjadi lama. Nah, dalam kegiatan yang terhubung seperti logistik itu, setiap komponen kalau dia lambat, dia akan mempengaruhi komponen yang lain. Sehingga akan mendongkrak waktu. Nah, karena ini bisnis, ada konsekuensi biaya gitu. Nah, itu dari sisi truk gitu ya. Itu dari sejak mulai truk ngambil barang dari gudang itu sudah jadi masalah. Dia keluar dari pangkalan, dia keluar dari pangkalan, pergi ke pabrik ngambil barang, terus bawa ke pelabuhan, itu sudah proses memakan waktu juga gitu kan. Terus dokumen itu kita masih sebagian besar dokumennya kertas. Fisik. Masih sebagian kertas, masih sebagian besar kertas. Kita punya platform yang namanya INSW,
tapi tetap saja ada bagian yang dibikin jadi kertas gitu loh. Menghitungnya itu pakai padahal dia sudah di entry gitu ya, pakai komputer ya. Tapi setiap dokumennya itu ada bayarannya gitu loh. Mengentry dokumen saja itu ada biaya gitu, Kang Hardi. Biasanya nih kan dokumen diurus oleh perusahaan pengurus dokumen lah, PPJK lah gitu ya. Nah itu memasukkan data ke INSW sudah 0 rupiah. Nah, tetapi karena dia mengentry, ada jasa entry gitu. Ya mungkin sekitar 25.000 per dokumen. Bayangkan 25.000 kalau ekspornya itu 100 peti kemas gitu loh, kan. Kan signifikan itu hanya dari dokumen. Nah, jadi inilah yang membuat biaya logistik kita mahal. Di pelabuhan juga gitu. Tetapi pelabuhan kan makin hari makin efisien saya lihat ya. Penambahan alat, kemudian penyederhanaan oleh BUP. Jadi inilah yang menurut saya menjadi menyebabkan biaya logistik kita tinggi. Demikian, Kang. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga gimana? Kalau negara tetangga kita ambil Singapura ya, dia peti kemasnya nggak masuk ke belakang, artinya tidak dibawa ke dalam kota Singapura. Dia hanya numpang singgah di pelabuhan Singapura untuk dibawa lagi ke tujuan akhirnya di Amerika, di Eropa atau di mana gitu ya. Jadi tidak ada bongkar muat atau memasukkan barang ke dalam peti kemas atau mengeluarkan barang dari peti kemas. Di kita rata-rata peti kemas yang masuk ke kita itu dibongkar, Kak, di stripping, disebut oleh pelaku usaha di stripping. Jadi peti kemas masuk stripping itu udah makan waktu. Oke. Nah, karena Singapura sebagai hub di sana ya. Iya, dia hub, dia tinggal geser. Tapi kalau bandingkannya dengan negara yang seperti kita, artinya iya, itu Thailand, Vietnam. Tetapi mereka lebih baik dibanding kita. Terbukti dari LPI-nya, Logistic Performance Index-nya itu cenderung lebih baik dibanding kita setiap tahun. Oke, baik. Sekarang saya ke Kapten Subandi. Itu sudah mencakup semua problem logistik kita atau masih ada lagi, Cap? Baik, Kang Handi. Jadi begini, saya ingin sedikit mendefinisikan dulu istilah logistik. Karena memang saya sering dengar itu istilah logistik itu jadi nggak seragam. Oke. Dari istilah mengartikan logistik aja banyak yang nggak seragam. Pertama, logistik itu kalau menurut perspektif saya, terutama sebagai pelaku usaha ataupun sebagai ketua umum Gabungan Importer Nasional Indonesia, adalah sebuah proses transfer barang dari negara asal ke negara tujuan, dari eksportir sampai ke importir. Jadi bukan hanya dari satu negara sampai ke negara tujuan, tapi dari tempatnya eksportir, gudangnya eksportir, sampai ke gudangnya pemilik barang di negara tujuan atau impor. Itu proses yang namanya logistik. Terdiri dari apa aja sebetulnya proses logistik itu? Pertama, ada proses angkutan laut. Jadi dari negara asal diangkut oleh angkutan atau armada laut. Kemudian sampai di negara tujuan, tentu dari awal itu ada angkutan darat di negara asal sampai ke pelabuhan, kemudian diangkut oleh angkutan laut sampai ke negara tujuan. Dan di negara tujuan kemudian ada proses lagi, dibongkar. Ini kalau impor, dibongkar, kemudian disimpan di pelabuhan. Apakah itu di lapangan atau di open yard atau di lapangan terbuka maupun di gudang, kemudian baru dikeluarkan, dikirim ke gudang pemilik barang. Nah itu ada paling tidak menurut saya 3 besar proses yang namanya logistik. Ada kegiatan transportasi lautnya, angkutan armada lautnya dari negara asal ke negara tujuan, tentu sebaliknya begitu kalau ekspor. Kemudian ada proses di dalam pelabuhannya,
dan ada proses di luar pelabuhan. Proses di luar pelabuhan itu dari gate out-nya pelabuhan sampai ke gudangnya pemilik barang. Paling tidak ada 3. Karenanya ini definisi biaya logistik juga harus disesuaikan dengan proses itu. Oke. Ada proses transfer melalui angkutan laut disebut dengan freight. Ada kemudian kegiatan di pelabuhan, ada yang namanya port charges atau biaya-biaya pelabuhan, kemudian ada biaya-biaya di luar pelabuhan. Itu kira-kira definisi tentang logistik. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Bang Rusdi, bahwa kalau kita jabarkan lagi, itu sangat banyak sekali. Oke, kalau bicara transfer barang melalui angkutan laut, disebut dengan freight, kita sepakat sudah freight aja. Tapi begitu sampai di pelabuhan, itu banyak lagi tuh komponen-komponen kegiatannya maupun komponen-komponen biayanya. Begitu juga sampai dengan barang tersebut diserahkan atau diambil oleh pemilik barangnya, dibongkar di gudangnya. Karenanya saya mengistilahkan yang namanya biaya logistik itu seperti tubuh. Jadi harus kita pahami benar dengan anatomi tubuh ini. Anatomi biaya logistik. Sehingga kalau ada orang berbicara tentang bagaimana kita mau menyehatkan biaya logistik, atau dengan kata lain, menurunkan biaya logistik atau menyelaraskan biaya logistik agar sesuai antara biaya dengan pelayanan, harus tahu dulu gitu loh. Yang mana yang mau diobatin gitu. Kita sakit nih, badan kita sakit. Emangnya kalau kita bilang datang ke dokter saya sakit, dokter nggak akan bisa sembuhkan, dokter mana pun nggak akan bisa sembuhkan. Kecuali tahu dulu sakitnya yang mana, baru kemudian diperiksa kondisinya, kemudian istilah saya itu didiagnosa dulu, baru kemudian dikasih obatnya. Kira-kira seperti itu dulu lah gambaran sederhana. Tangkap, kena, udah ketangkep kayaknya itu. Nah, sekarang di bagian mana saja itu penyakit logistik kita ini berada? Apakah di tiga bagian seperti yang tadi Kapten Subandi sampaikan, di laut, di transportasi lautnya, di pelabuhannya atau di luar pelabuhan, atau satu sama lain punya skala yang berbeda? Tentu masing-masing punya persoalan. Hanya saja semuanya punya persoalan. Tiga-tiganya ada persoalan. Contoh misalkan akhir-akhir ini freight kapal itu cukup mahal. Kenapa terjadi kenaikan yang begitu luar biasa? Karena ketika kemarin pada saat terjadi pandemi COVID, hampir semua negara terkena imbas dan kegiatan industri mengalami pelesuan. Bahkan ada yang menghentikan kegiatannya, sehingga pengiriman barang baik dari negara yang satu ke negara yang lain atau dari luar negeri ke dalam negerinya itu mengalami penurunan. Karenanya hampir semua perusahaan pelayaran itu mengalami dampak yang luar biasa. Baik karena memang barangnya tidak ada, ataupun karena memang orangnya yang tidak boleh beraktivitas, gitu. Dari mulai barangnya yang tidak tersedia sampai orangnya tidak boleh beraktivitas. Akibatnya perusahaan pelayaran itu banyak yang mengalami kerugian yang cukup lumayan, Pak. Nah, saat ini di mana pandemik hampir di seluruh dunia sudah mengalami penurunan, termasuk di Indonesia, kegiatan industri sudah mulai bergerak, belum sampai menuju normal. Saya selalu mengistilahkan baru mau menuju normal, belum langsung normal belum. Akhirnya banyak sekali negara-negara atau importir ataupun eksportir ini membutuhkan armada.
membutuhkan space. Ketika banyak membutuhkan space, selain armada kemarin perusahaan shipping line mengalami pilot dan tidak sedikit di kapal yang kemudian disita oleh leasing penyedia armada. Kemudian dia menggunakan kesempatan ketika demand-nya tinggi, nah jadilah harga menjadi naik. Siapa yang tidak butuh space kapal sekarang ketika kita sudah mulai bergeliat industri kita ini? Ya. Tapi kalau harga kapal bukankah itu dialami oleh semua negara, atau Indonesia punya problem sendiri lagi gitu dalam soal ini? Nah, tergantung pemerintahan sebuah negaranya nih, mau ikut membahas, mendalami, kemudian memudahkan atau hanya jadi penonton. Gitu. Kalau pemerintahnya ikut terlibat, kemudian ikut memberikan stimulus dan sebagainya, mungkin saja tidak terlalu. Tetapi faktanya itu terjadi. Saya mau mengimpor barang dari luar negeri, kesulitan mendapatkan space, kesulitan mendapatkan kapal, baik itu dengan term FOB maupun dengan CNN. Dan hebatnya lagi, kemudian space kapal itu, ini kan begitu situasinya mulai ditangkap oleh para pelaku logistik. Bedakan, pelaku logistik itu dengan importir atau eksportir berbeda. Tadi yang seperti Pak Rusdi, ada usaha-usaha yang adalah membantu proses. Termasuk yang motif entry tadi kayak urusan dokumen. Itu ada tersendiri. Nah, ini space ini tidak sedikit kemudian diborong oleh mereka. Space diborong. Kalau saya mau ada turnamen nih, sekarang bakal banyak nih penontonnya nih kan. Beli kartis. Kemudian kita artisnya diborong semua. Baru kemudian dijual sama mereka. Kalau kita bicara angkutan laut itu ada yang MLO, ada yang MPOCC, gitu. Yang MLO ini mainland operator itu adalah pemilik kapalnya, langsung operator kapal. Kalau kita booking space sama operator kapal, dia bilang no space, full book. Tapi kalau kita ke agen itu ada. Karenanya kemudian harga itu berapa beda harganya? Bisa berapa? Bisa sama. Bahkan ada negara-negara tertentu atau komoditas tertentu itu bisa mencapai 3.000%. 3.000%? Ya. 30 kali lipat. Betul. Ada yang sampai segitu. Dulu Jakarta China bisa, atau China Jakarta itu di kisaran antara 250 sampai ke 320 US dollar per kontainer 2 feet. Sekarang itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 US dollar. Gitu. Jadi ini menurut saya logika sederhana. Ini bagus, ini harusnya bisa menangkap nih. Kondisi-kondisi yang kayak begini ini sebetulnya nggak bermain sendiri. Pasti ada mafianya. Ya. Itu agennya orang mana, Cap? Agennya ada orang Indonesia dan ada orang luar negeri tentunya. Ini nanti di segmen yang berbeda, di cerita yang berbeda nanti saya ceritakan. Siapa sebetulnya agen seperti ini? Nah, ini juga menjadi tantangan bagi negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara maritim, negara kepulauan, tapi tidak ada MLO nasional kita. Apa Cap? MLO? Apa tuh? Mainland operator. Pemilik kapal yang bermain di tingkat internasional tidak ada. Dulu saya di Samudra Indonesia, saya nakoda dulu sempat di Samudra Indonesia. Dulu masih sempat saya ketika Samudra Indonesia membuka keagenan di Shanghai, saya nakoda pertama yang bawa dan ikut membuka agen di Shanghai tahun sekitar 97-98, 96-97.
Kemudian Samudra Indonesia lama-kelamaan nggak kuat bermain di level internasional. Kemudian perkuat di main di feeder. Feeder itu yang dari Singapura, Jakarta. Hanya angkutan muntahan dari Mother Base. Akibatnya kita nih pelaku usaha dalam negeri itu kesulitan membooking space itu langsung ke MLO. Karena MLO-nya selalu bilang itu tidak ada space di luar negeri. Agent shipping-nya yang menentukan itu di luar negeri. Ya. Bayangkan negara seperti Indonesia yang luasnya sangat besar dan 270 juta penduduk ya. Negara maritim, negara kepulauan, tapi tidak ada perusahaan pelayaran yang bermain di level internasional. Dulu di waktu zaman Orde Baru ada Jakarta Lloyd, ada Trikora Lloyd, kemudian ada Gesuri Lloyd, tentu ada Samudra Indonesia. Sekarang mainnya di sini aja. Akhirnya mainnya kita ini cuma main di domestik, ya, mainnya level domestik, dan kemudian dia menjadi agentnya shipping line yang MLO tadi, baik agentnya shipping line maksudnya yang MLO maupun yang NVOCC. Akibatnya mereka bisa mengontrol sendiri biaya-biaya. Itu yang seringkali saya protes di media itu, gitu. Mereka suka-sukanya aja. Ya. Oke. Itu yang terkait di shippingnya ya, di freight. Oke, kita fokus shipping dulu sebentar. Sekarang saya mungkin ke Bang Rusdi. Ini sejak bisa dikonfirmasikan seperti ini. Wah, ini sudah jadi model bisnis ya, Kang. Jadi model bisnisnya kayak begitu. Kita pemilik barang kayak Kapten Subandi ini kan disebut pemilik barang importir ini, shipper. Nah, itu dia kan sebetulnya menjadi raja. Kalau kan harusnya menjadi raja, tetapi yang paling banyak dikerjain dalam tanda petik ya orang-orang kayak Kapten Subandi. Dikasih tagihan gitu. Dia punya margin sesuka hati gitu. Bisa aja diurus peti kemasnya importir gitu loh. Ada biaya selain freight tadi ya, ada biaya yang pengenaannya rasionalitasnya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Iya, ada dokumen dibayar, sementara dokumen itu ke negara pakai sistem yang ada di negara itu udah Rp0 gitu. Tapi tetap dikenakan, makin banyak peti kemas, makin mahal dia jadinya. Kemudian aturan kita ini kan begitu rumit sehingga mau tidak mau importir itu memakai pihak ketiga, forwarder gitu. Kang Hardy, kalau Kang Hardy buka usaha importir, Kang Hardy akan kebingungan mengurusi dokumennya segini gitu. Akhirnya ya udahlah daripada repot pakai pihak ketiga yang kerjaannya memang ngurusin dokumen. Tetapi ini orang biayanya sesuka hati gitu loh. Kita ambil contoh misalnya peti kemas 20 kaki di Tanjung Priok itu. Dari terminal operator terminal itu cuma 80-an dolar yang impor ya, yang impor itu 80-an dolar. Tetapi pelayaran mengenakan 90 dolar ke pemilik barang. Jadi ada margin 10 dolar per peti kemas 20 kaki. Kalau yang 40 kaki lebih mahal lagi. Per peti kemas. Per peti kemas. Bayangin kalau importir itu mengimpor 500, 1000 peti kemas. Selisihnya saja udah berapa ya? Nah, ini modelnya seperti itu. Negara bisa masuk, ya sulit. Ini B2B gitu. Kalau mau masuk ya bisa juga sebenarnya. Tetapi kan biasanya ini pelakunya itu sudah mengkerangkengnya dulu. Ini B2B gitu loh. Kalau nanti mau ditertibkan lah gitu ya, mau ditertibkan itu nanti ada aja anunya gitu loh, ada aja kelitnya kan begitu kan. Jadi ini dan dari waktu ke waktu
Mas Rusdi, dari waktu ke waktu, apakah persoalan ini tampak semakin kusut atau justru sudah ada perbaikan? Ini persoalannya udah lama, Kang. Iya. Udah lama. Jadi dan tidak berubah karena tidak bisa dipenetrasi oleh otoritas atau regulator. Oke. Jadi yang bisa ditekan oleh regulator itu biaya dari operator terminal peti kemas bisa ditekan karena itu BUMN kan. Tetapi harga dari pemilik barang ke pelayaran nggak ada yang mengaturnya nih. Ini kan pakai B2B ini kan. Kemudian dari pemilik barang ke forwarder nggak ada masuk aturan gitu. Regulasi apa? Nah, jadi ada ranah yang tidak ada regulasi atau tidak masuk penetrasi sementara komponen biayanya tinggi. Di negara lain nggak ada juga? Kalau di negara lain itu paling enggak ada batasan mengambil margin gitu. Jadi pelaku bisnis itu ada anunya, lu jangan ambil margin kegedean gitu. Jadi ada semacam antitrust gitu loh. Jadi ada pembatasan. Iya. Di kita kan berapa margin boleh diambil oleh sebuah forwarder? Nggak ada aturannya, Kang Hati. Jadi daya saing kita dalam soal ini rendah sekali karena mahalnya biaya seperti itu. Iya, jadi importir itu ya terpaksa bayar. Kalau nggak keluar peti kemasnya. Nah, dan pandemi ini tidak membuat situasi jadi lebih baik, malah jadi lebih parah tadi kita. Iya, karena kan ini seperti sekarang ini pemilik pelayaran berikut forwardernya berikutnya segala anunya lah ya. Itu sangat berkuasa. Sampai ada anekdot, apa kekayaan sekarang yang paling tegas? Slot kontainer. Itu kekayaan paling besar saat ini. Jadi kalau Kang Hardi punya slot kontainer di kapal-kapal utama di dunia ini, Kang Hardi miliuner. Bukan emas lagi, bukan emas batangan lagi kekayaan itu, tapi slot kontainer. Dan kita nggak punya kapal yang besar lagi, perusahaan-perusahaan kita tadi. Iya. Berikut anunya NVOCC tadi disebut oleh NVOCC. Sebetulnya itu kalau menurut saya juga forwarder lah gitu. Ya. Oke. Baik. Jadi Cap, sejauh ini dibiarkan begitu saja peristiwa fenomena yang ya sangat tidak sehat sebenarnya dalam bisnis. Ya. Jadi begini. Saya di dalam beberapa kesempatan pemerintah tidak boleh kemudian mengexcuse hanya gara-gara mereka mengklaim ini B2B. Sebab mereka itu beraktivitas dan berbisnis di sebuah negara yang berdaulat. Tentu nggak boleh. Mestinya itu ya. Iya, nggak boleh. Ya. Gitu, nggak boleh. Jadi di situasi pandemik sekarang ini justru dimanfaatkan luar biasa. Saya membandingkan, apalagi kalau saya bandingkan era zaman dulu, kemudian era sebelum pandemi, sama era sekarang. Ini lebih rusak era sekarang. Saya termasuk orang yang, sebelum saya nanti ceritain tentang biaya kemudian di pelabuhan dan biaya di luar pelabuhan. Tambahannya tadi adalah biaya forwarding yang ngurus proses, proses masuk dan keluarnya barang dari dan ke pelabuhan. Dan itu sebetulnya saya sudah lama sampaikan juga bahwa sebetulnya itu bisa diatasi lah. Kenapa dulu harus ada forwarding? Karena dulu semua proses barang itu dilakukan secara manual. Dulu masih pakai mesin ketik atau pakai ketik, dibawa berkasnya, sehingga orang harus belajar bersusah payah itu kalau mengetahui proses itu. Masukin kolom, memilah. Kemudian dibuatkan kursusnya. Yang memiliki kursus itu boleh melakukan kegiatan usaha sebagai forwarding. Padahal kalau kita sudah menganut sistem teknologi, gitu ya, menganut era teknologi, harusnya semua dibuat mudah, semua dibuat simpel, sehingga siapapun bisa mengakses tanpa harus menggunakan pihak ketiga dari forwarding. Sehingga importer bisa langsung menginput sendiri,
kemudian memproses sendiri tanpa harus buka-buka lagi regulasi-regulasi, karena sudah disediakan dengan format yang sangat sederhana. Dan itu menurut saya itu sangat bisa. Ke depan harusnya janganlah terlalu lagi kita bergantung kepada yang namanya pihak ketiga atau seringkali kita sebut namanya forwarder. Kenapa? Karena itu juga bagian dari yang menciptakan kos logistik nasional Indonesia menjadi tinggi. Itu menjadi bagian. Dan saya kembali ke soal tadi proses di pelabuhan. Bagaimana kemudian di pelabuhan biaya-biaya? Biaya di pelabuhan kita seringkali hanya nyorot di bidang di kegiatan yang penanganannya kontainer. Kita sedikit sekali menyoroti kegiatan pelabuhan yang uncontainerized atau yang non-container, yang volumenya juga cukup banyak, gitu loh. Nah, kalau di kontainer itu hampir semua biaya-biaya yang dicas ke pemilik barang dijamin ada pelayanannya, ada pelayanannya, ada biayanya. Terlepas mahal harganya ya. Oh iya, besar kecil itu semua sudah dilakukan kajian baik oleh akademisi, oleh ahli, praktisi, bahkan oleh asosiasi. Kemudian disepakati nilai. Kalau ada yang bilang biaya di pelabuhan itu mahal misalkan, saya seringkali ingin tahu yang mahalnya itu yang mana. Saya bukan pembela pelabuhan, tapi saya harus katakan yang sudah benar. Jangan dibikin seolah-olah nggak benar. Yang nggak benar malah dibiarin gitu. Ini yang saya bilang, jangan kesalahan di depan mata kita biarin. Yang kesalahan nggak kelihatan, kesalahan dicari-cari kesalahan. Kenapa? Kalau bicara pelabuhan kan seksi, tapi yang di luar pelabuhan ini nggak seksi. Ini luar biasa nih, banyak pihak itu terlalu menyoroti pelabuhan. Tapi saya sepakat kalau yang non-kontainer itu menurut saya masih banyak bagian-bagian yang harus diperbaiki. Saya hampir 16 tahun menjadi kepala terminal di pelabuhan, tapi milik swasta, milik Samudra Indonesia. Jadi 16 tahun saya jadi kepalanya. Jadi proses dari mulai bongkar, gudang, sampai delivery, baik yang kontainer maupun yang non-kontainer, saya pernah menjadi kepala divisi membidangi seperti itu ketika pelabuhan hanya menjadi landlord, masih menjadi landlord dan operatornya adalah para swasta. Dulu terjadi seperti itu, dan sekarang berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, Pelindo itu menjadi operator. Sehingga menurut saya yang non-kontainer ini karena kurang diawasi, kurang disorot, mereka juga bersembunyi di balik hiruk pikuk orang mengkritisi soal pelabuhan. Saya seringkali mengkritisi dari mana misalkan kita pengguna pelabuhan misalkan, ini kan berdampak ke biaya importer. Ada swasta yang bekerja sama dengan pelabuhan, kemudian dia dikenakan sharing sampai 45% dari tarif. 45%? 40 sampai 45% dari tarif. Semakin tarifnya naik, dia ikut menikmati. Gitu. Nah, ini nggak ada dasarnya. 45% itu dasarnya apa? 40% itu dasarnya apa? Nggak ada. Dan biaya-biaya yang tercakup di situ, sebetulnya saya bisa ukur. Itu yang mengenakan siapa, Cap? Yang menetapkan? Yang menetapkan adalah ya tentunya Pelindo sebagai operatornya. Tapi disetor ke rekening Pelindo. Masukan dari mitra. Itu yang non-kontainer. Saya kembali ke kontainer aja dulu deh. Kali ini dalam banget kalau saya kupas nih. Ini yang non-kontainer itu, ini menarik dan menurut saya pasti banyak orang yang terkaget-kaget. Yang kontainer itu secara layanan relatif sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Ada beberapa layanan yang sudah bisa kita manfaatkan sistem dan teknologinya. Hanya saja ada
program NLE, National Logistic Ecosystem kah, atau namanya Sisloknas lah, segala macam, yang kemudian di situ juga ada proses-proses yang menggunakan teknologi dan menggunakan IT, itu semua hanya gombal. Saya katakan ada beberapa bagian itu yang cuma gombal. Tadi yang seperti Bang Rusdi bilang, kita menggunakan teknologi, tapi kita suruh bawa paper juga. Kita sudah pakai paper, tapi suruh pakai teknologi juga. Contoh misalkan, kalau saya mengambil DO, delivery order, untuk mengeluarkan barang di luar negeri, saya ambil di agent. Nah, di agent itu muncul juga biaya-biaya tuh. Nah, agent ini tadi ada yang forwarding, ada yang operator pelayaran. Yang operator pelayaran, di waktu yang lalu saya protes tentang jaminan kontainer yang nilainya 1 juta sampai 4 juta. Nilainya dulu. Bayangkan saya bilang, kalau impor Indonesia, atau sejauh-jauh lah Jakarta aja dulu. Impor Jakarta ada 3 juta kontainer. Satu kontainer itu dikenakan uang jaminan, kita harus taruh uang jaminan. Rata-ratanya sejuta aja, biar kita gampang begitu. 3 triliun. 3 triliun uang kita itu ditaruh di perusahaan pelayaran yang kemudian kalau mereka dikirim ke luar negeri. Ditaruh di prinsipalnya. Prinsipalnya kan perusahaan asing. Yang kalau kita kembalikan kontainernya, uang itu nggak secepatnya langsung dikembalikan ke kita. Menunggu, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Apabila dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan tidak diurus, maka hangus. Dan itu menjadi milik mereka. Kejadian ketika uang jaminan itu nilainya sudah sampai total ya, itu sampai 250 miliar, anggotanya Ginsi, perusahaan pelayarannya pilot, bangkrut, itu perusahaan Hanjin. Uang jaminannya tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kita importer itu meminta lagi uang jaminan, perusahaannya sudah pilot, sudah bangkrut. Nah, ketika kita protes tentang uang jaminan, MLO menghilangkan. MLO menghilangkan uang jaminan itu. Tidak ada. Tapi muncul biaya-biaya aneh. Ada yang namanya equipment handling surcharge, ada yang namanya equipment handling cost, ada yang namanya imbalance, ada yang namanya port charges, yang bukan THC aja ya, ini yang port charges dan sebagainya. Istilahnya itu banyak sekali lah istilah yang dipergunakan. Yang kalau kita tanya, ini biaya EHS lah, contoh salah satu aja ya. EHS ini apa? Pelayanan apa? Saya harus bayar ini pelayanan apa? Kalau saya mengeluarkan uang membayar, tentu harus ada yang saya nikmatin loh. Pelayanannya. Kalau pelayanannya tidak ada, kemudian saya dipaksa harus bayar, itu sama dengan pungli. Saya bilang, oh nggak ada pelayanannya, saya dikirain biaya. Berarti kan pungli dong. Apa pemerintah terus harus tetap berdiam ini seolah-olah B2B segala macam? Menurut saya, no. Ini bukan persoalan B2B. Karena tidak ada layanannya, tapi ada muncul biayanya. Ketika itu muncul biayanya memang nggak besar awalnya. 300.000 per kontainer, ada yang 200.000, jadi nggak seragam. Nggak seragam antara MLO, shipping line, dengan agent kargo atau forwarding, ini nggak sama. Tapi setelah dibiarkan terus, protes saya itu seperti anjing menggonggong kafilah berlalu, agent forwarding kemudian mulai pelan-pelan menaikkan nilainya. Biaya-biaya yang tadi tidak ada layanannya itu. Bahkan terakhir saya ngalamin itu, kalau baca di koran bisnis atau di Tempo, itu sampai di 1.200.000 untuk satu komponen istilah namanya EHC. Belum lagi ada imbalance, ada kongesti. Terjadi kongesti manufacturernya di Singapura, dibebankan ke kita sebagai pemilik barang. Gila nggak? Apa yang kongesti recovery istilahnya? Dibebankan ke kita. Saya total jumlahnya itu sekitar 3 jutaan sekian. 3 juta? Satu kontainer. 20. Bayangkan. Kali sekian ribu atau juta kontainer kalau memang
beberapa pelaku usaha itu melakukan hal yang seperti itu. Dan hebatnya, yang forwarding ini ketika MRO sudah menghilangkan uang jaminan dan yang memunculkan biaya yang tidak ada layanan yang nilainya 250 sampai 300 ribu per kontainer, yang forwarding ini dia selain tetap menggunakan uang jaminan kontainer, gitu. Karena tidak ada peraturannya, ini pemerintah nggak berani mengeluarkan peniadaan uang jaminan. Kemudian juga menerapkan biaya-biaya tadi yang sebenarnya kreativitas, menurut saya, kreativitas untuk mengcover loss income gara-gara tidak ada uang jaminan. Karena uang jaminan itu selain tidak terjamin, kita selalu seringkali kembali udah dipotong dengan alasan ada kontainernya yang rusak. Dan kalau kita telusur lagi rusaknya di mana, hampir tidak akan pernah bisa dijawab rusaknya di mana. Nah ini menurut saya, maka saya bikin tulisan itu akal busuk para pemain agen kargo. Saya sengaja bikin tulisan kecil-kecilan kayak gitu, karena tulisan ini luar biasa. Gitu. Nah itu baru di biaya-biaya seperti itu. Kalau kita tidak bayar, maka kita tidak mendapatkan DO. Kalau kita tidak bisa mendapatkan DO, maka kita tidak bisa mengeluarkan barang dari pelabuhan. Kalau barang kita lama di pelabuhan, maka biaya kita di pelabuhan semakin hari semakin bertambah. Itulah yang menurut saya persoalan ini sesungguhnya enggak sesederhana yang dibayangkan pemerintah. Kita mau turunkan biaya logistik nasional kita dari 23% menjadi 17%. Saya itu sampai bilang, ini dapat maksud dari mana gitu bisa berpikir kayak gitu. Jangankan menurunkan. Saya pernah bicara ketika Pak Darmin Nasution masih menjadi Menko. Ya, saya bilang jangankan menurunkan biaya logistik. Biaya logistik nggak naik aja saya udah angkat jempol 4, Pak. Jangankan turun, bertahan di harga itu saja udah bagus. Saya udah angkat jempol. Ternyata hari demi hari sekarang ini semakin tinggi. Karena apa? Biaya di luar pelabuhan itu sudah seperti kegiatan di sebuah negara yang tidak ada aturannya. Mereka suka-suka. Antara agen yang satu dengan agen yang lain beda-beda. Dan prinsipnya kebanyakan di luar negeri. Oh, di luar negeri nggak ada biaya-biaya kayak gitu. Nah, prinsip itu tadi. Oh iya, mereka. Jadi gini, ini kan juga gara-gara gini. Forwarding Indonesia, agent Indonesia itu beli sama forwarding di luar negeri, tadi agent kargo di luar negeri, dia beli. Nanti saya sebagai agentnya di Indonesia ya. Gitu. Jadi keagenan itu ya. Kalau dengan Cina, mereka ada yang deposit itu sampai 100 sampai 150 miliar yang saya dengar ya. Mereka taruh uang jaminan sehingga mereka dapat kargo-kargo seperti itu. Itu baru yang full container. Belum yang LCL Pak, yang retelan, yang satu kontainer isinya pemilik barangnya banyak. Wah itu luar biasa. Ratusan triliun saya hitung itu uang mengalir di dalam kegiatan penanganan kargo yang less than container load. Namanya LCL, less than container load, LCL. Less than container load dan down container itu yang pertama masalah ya. Ya ini yang tadi yang saya cerita tadi itu yang FCL, yang full container. Jadi yang full yang satu kontainer itu pemiliknya satu importirnya. Jadi satu importir, satu pemilik kontainer. Saya sebagai importir seringkali satu kapal itu bisa 20, 30, 40 kontainer. Bayangkan harus membayar biaya seperti itu yang menurut saya sangat mencekik. Dan ini pemerintah nggak boleh berdiam diri, nggak boleh kemudian mereka berdalih ini B2B. Karena apa? Itu tidak ada. Kalau freight benar, saya sepakat. Iya, nggak bisa B2B karena itu kan sangat tidak setara posisinya kalau sudah begitu. Betul. Yang satu bisa memaksakan, yang satu mau tidak punya pilihan. Jadi import itu given. Posisinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan, mau nggak mau kita harus bayar. Dan itu yang menurut saya nggak boleh terjadi.
Nah, terakhir barangkali di materi yang ingin saya sampaikan, biaya di luar pelabuhan yang di non agent, ada biaya di depo MT. Jadi kalau kontainer yang kita pakai ini kan sesungguhnya kita pinjam. Ya kalau rusak kita ganti, kalau hilang kita ganti. Gitu. Jadi importer itu sudah ada perjanjiannya. Waktu kita pulangin ke depo kosongan, biaya loloknya, lift off-nya, kan kemudian kontainer yang udah kosong isinya sudah diambil, kemudian kita kembalikan ke deponya pelayaran, kemudian pelayaran menunjuk depo mana, kita kembalikan itu kontainer. Ketika diturunkan, itu ada yang satu kontainer itu sampai Rp720.000 kosong 20 feet. Sementara di pelabuhan dalam kondisi masih ada isi itu sekitar 285.000 dengan alat yang investasinya cukup mahal. Di luar pelabuhan itu paling murah itu 400.000 paling murah. Bahkan ada yang sampai 900 untuk ukuran yang sama. Dan ini kembali lagi pemerintah ini nggak serius. Ketika udah kita sampaikan, datanya juga kita sampaikan, alasannya regulasinya nggak ada. Kita mau mulai dari mana? Lah, regulasi ya kita yang bikin lah. Kenapa kita regulasi yang ada di Indonesia ini memang datang dari langit? Emang kita suci? Emangnya Al-Quran atau Injil? Ini kan undang-undang yang diciptakan manusia, gitu loh. Kenapa nggak dibikin gitu loh? Sehingga jangan kemudian berkilah tidak ada cantolannya lah, belum ada undang-undangnya lah, belum ada aturan yang mengatur yang di luar pelabuhan lah. Tapi sampai sekarang yang diubah urusan pelabuhan. Saya tetap akan fokus. Nggak usah sok mau menurunkan biaya di dalam pelabuhan. Nggak usah. Sok naik aja udah meneng ya. Nah iya, nggak naik aja udah hebat. Hilangkan pungutan yang tidak ada layanannya. Gitu. Kang Hardy, saya kenakan biaya, tapi Bang Hardy nggak mendapatkan apa-apa dari saya. Ya nggak bisa. Namanya pungli kan? Berarti, atau saya pemerasan kan? Itu pemerasan. Nah, hanya dua aja nama istilahnya. Iya, istilahnya cuma dua. Kalau nggak pungli atau pemerasan. Nah, ini aja. Terus pemerintah diam melihat situasi kayak begitu. Ini kan berbahaya buat bangsa ini. Berbahaya. Maka saya bilang, udahlah, jangan terlalu mimpinya bangunlah. Ini masih siang juga, udah mimpi lagi kayak menurunkan logistik nasional kita dari 23 menjadi 17%. Ingat, Anda mimpinya itu siang-siang gitu, masih siang hari gitu. Jadi kita jangan dibohongin sama statistik lah. Statistik kita kan bisa dimainin walaupun statistik itu adalah apa namanya keluar cara ilmiah ya untuk mengukur. Tetapi itu juga sangat bisa dimainkan begitu. Begitu. Baik. Terus ini gimana sih? Kenapa sampai orang segagah Cap Subandi aja nggak berdaya gitu loh? Ya itu tadi gitu loh. Memang kan gini, sebetulnya bisnis pelayaran ini atau bisnis tim pendukung bisnis pelayaran ini kan sudah oligopoli gitu. Ini bisnis oligopoli. Bayangkan pemainnya ada berapa banyak sih? Ya, pelayaran besar kontainer terutama ya itu MOL, CMA CGM, MSC, kemudian adalah laut ini kan terbesar di dunia, cuman nggak sampai 20 pelayarannya. Terus pelayaran besar ini mereka punya jejaring lagi feeder. Jadi feeder yang melayani Singapura, Jakarta, Singapura, Belawan, itu ada juga yang anak perusahaan MOL tadi, Kang Hardy, gitu. Jadi dari hulu ke hilir dia udah pegang juga, gitu. Jadi oligopolinya ke pinggir dan vertikalnya juga. Jadi misalnya Maersk itu punya feedernya itu. Yang melayani Indonesia nih, Jakarta, Singapura itu ada feedernya Maersk. Sementara Maersk itu juga ada agennya juga lagi.
Padahal Maers ini juga di jalur utama dia pemain juga gitu loh. Jadi semuanya dia udah kepung gitu loh Kang Hardi. Nah jadi gimana kita mau ini gitu loh, melawannya gimana? Ini David melawan Goliat. Ini kan tadi Captain bilang problemnya tidak ada cantolan hukum, apa benar? Kan alasannya para pejabat gak ada cantolan hukum. Kan ada undang-undang persaingan usaha, ada undang-undang perhubungan. Ya, ada banyak sekali gitu aturan yang bisa jadi cantolan. Jadi begini, kalau saya melihatnya begini, kan. Ini persoalannya nggak ada goodwill aja. Dan seringkali orang yang ada di Kementerian Perhubungan juga nggak dikuasai terkait persoalan. Itu aja. Gitu. Dan nggak mau dengar juga masukan. Gitu. Nggak mau dengar masukan. Dan suara saya sudah keras dengar gitu sebetulnya. Dan ya kalau untuk urusan saya pribadi, usaha saya pribadi, ya ejen-ejen kemudian berani menghilangkan yang tadinya ada tagihannya. Menghilangkan. Takut ya. Bukan, tapi kan ini aneh. Kalau memang ada pelayanannya, kenapa dihilangin? Saya bilang, saya juga nggak kepengen itu dihilangin. Jadi kalau untuk perusahaannya Kapten Subandi, mereka ngeri juga gitu. Bukan, ini kan lucu kayak begini gitu. Nah kalau kemudian tidak, anggaplah regulasinya yang sekarang belum ada, ya dibikin, gitu. Dibikin. Kita RDP boleh, kita dikasih masukan boleh. Ada Bang Rusdi, ada saya, ada banyak pakar-pakar yang bisa ngasih masukan sehingga bisa dibuat regulasinya. Jangan kemudian semua given, semua excuse, semua berlindung di balik tidak ada ya aturannya. Dan tadi saya ingin tambahkan tadi, bukan hanya feeder saja mereka menguasai, tapi depo MT itu kepanjangan dari shipping line itu. Bayangkan, depo MT itu mungkin 80% adalah milik perusahaan pelayaran. Jadi sampai ke darat ya? Oh iya. Makanya kita bayar lolotnya seringkali lift-off-nya. Lift-off ini kan layanan di depo. Harusnya kita kan bayarnya di depo. Seringkali kita bayarnya di agen. Kan aneh. Kenapa saya harus bayar di agen? Jangan-jangan punya truk-truk juga itu, Bang? Ya ada. Mereka bahkan punya forwarding juga. Berarti monopolinya benar-benar vertikal itu. Nah, ini yang menurut saya juga ini bagian-bagian yang harusnya kemudian ditertibkan lah. Kan ini pemerintah benar-benar nggak tahu situasi begini atau tutup mata? Kalau menurut saya bisa jadi nggak tahu, bisa jadi pura-pura nggak tahu, dan bisa jadi memang nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Udah nggak mau nggak tahu, pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu, itu aja. Kenapa? Saya udah banyak kok di media saya sampaikan kayak gini. Di setiap seminar pun saya sampaikan. Saya nggak berubah. Kenapa? Belum ada perubahan. Saya nggak akan bergeser ke yang lain dulu sebelum ini bisa di atas. Gitu. Ini persoalan karena apa? Banyak importir yang kemudian menjerit, nangis, tapi tidak ada yang mendengar. Bahkan menangis di asosiasi pun, kalau kebetulan saya masih bisa urus, saya bantu, bisa saya bantu. Tapi kebanyakan juga mereka yang punya 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer, jadi berpikirnya, ini gue daripada pusing, lapor sini juga, akhirnya capek, udah biar aja 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta itu 1 kontainer. Kalau sekian juta kontainer itu berapa triliun, gitu, kalau dikumpulin. Gitu. Ini kan udah bisnis yang sangat tidak sehat, keberpihakan kepada pelaku usaha itu. Ingat ya, seluruh biaya sesungguhnya yang ujung-ujungnya membiayai baik kos pelabuhan, kos pelayaran, kos tracking, itu yang bayarnya pemilik barang. Mereka cuma membayarkan dulu aja gitu. Kemudian nanti mereka kalau pelayaran menagihkan melalui ke pemilik barang. Pelabuhan, investasi, gaji karyawan, ujung-ujungnya nanti pemilik barang yang membayar ketika barangnya akan dikeluarkan. Tracking, demikian. Jadi kalau bicara kos logistik nasional, terlalu capek tuh kalau nanyain ke pelayaran, terlalu capek nanyain ke tracking. Tanya aja ke importir. Selesai itu, lu habis berapa sih? 1 kontainer itu kalau impor dari luar negeri 1 gudang kamu ya, itu udah
Tinggal dihitung, cost logistik itu mau dihitung sampai ke biaya produksi barang atau tidak kan gitu. Ya. Tinggal maunya seperti apa. Oke. Baik. Bang Rusdi, ini aturan setingkat apa yang mestinya dikeluarkan untuk mengurai masalah? Kalau undang-undang prosesnya agak lama. Oh ya, lama. Dan kita undang-undang apa? Sebetulnya undang-undangnya itu sudah masuk, misalnya perdagangan, soal persaingan usaha, iya, usaha sehat. Kita sebetulnya sudah punya. Untuk pengangkutannya kita punya apa? Kalau darat ada undang-undang angkutan jalan, laut undang-undang pelayaran. Sebetulnya semua sektor kita sudah punya undang-undangnya. Ada cipta kerja yang kemarin banyak. Ada cipta kerja yang sapu jagat, gitu kan. Nah, ya, yang kurang itu ya kalau tadi Kapten Subandi sudah menyebut yang 3 tadi, tidak tahu, tidak mau tahu, nggak tahu kan gitu. Jadi menurut saya ada juga vested interest dari kalangan regulator yang dipengaruhi oleh pelaku-pelaku usaha yang sebutlah forwarder gitu. Saya ini maaf ya Kang Hardi ya, forwarder itu ketua umumnya Alfi itu dekat dengan kekuasaan, kemana rombongan menteri dia ikut gitu loh. Ikut Menteri Bahlil, ikut dia di timnya Bahlil, sementara kita tahu dia itu forwarder gitu loh. Yang berkepentingan dengan segala macam pungutan itu. Iya, dia yang melakukan pungutan, dia ambil margin tinggi. Itu Yuki, ya saya sebut aja lah ya. Yuki itu kan timnya Menteri Bahlil, timnya Menteri Perhubungan, timnya itu. Lah, apa nggak ada orang lain selain Yuki gitu loh? Ya kayak begitu tuh Kang Hardi gitu loh. Saya tidak ada persoalan dengan Pak Yuki gitu loh. Tetapi saya lihat kok ini dia Bahlil berangkat, Pak Menteri berangkat ikut gitu loh. Ini berangkat ikut gitu loh. Jadi ini yang mempengaruhi kebijakan menteri atau kebijakan kementerian pada akhirnya gitu loh. Karena diinput oleh ya seperti dia gitu. Iya. Kalau orang kayak saya ini mungkin nggak laku gitu loh. Oh enggak, serem loh. Iya kan jenggotnya bikin serem ya. Orang saya aja belum pernah ketemu sama Bahlil gitu loh. Padahal sama-sama di Kahmi gitu loh. Kan lucu. Ya. Ya itu benar itu. Apa yang disampaikan Bang Rusdi, Kang Hardi. Jadi lucunya pejabat kita atau boleh dikatakanlah pemerintah, karena bukan cuma 1-2 orang yang kemudian berpikir seolah-olah itu forwarder atau forwarding atau asosiasinya yang mewadahi itulah pemilik barangnya. Gitu. Sehingga dalam pertemuan tingkat menteri misalkan yang diundang ya dia. Kita pemilik barangnya itu nggak pernah dikasih diajak. Karenanya mereka mana pernah bicara tentang biaya logistik tinggi. Pernah nggak coba dengar media? Pernah nggak mereka berani mengatakan bahwa kita harus turunkan biaya logistik kita nih? Nggak berani. Kenapa? Bagian dari yang ikut menaikkan biaya logistik. Dia kan dapat untung. Artinya keuntungannya itu kan juga menambah biaya bagi importer kan, bagi pemilik barang. Jadi bisnis logistik itu sesungguhnya tidak mengeluarkan biaya, karena biaya yang dikeluarkan pun misalkan mereka ada nalangin istilahnya. Kalau saya sering kali saya kan itu nalangin, dan pada akhirnya dia akan menagihkan dengan plus keuntungan. Gitu. Kalau biaya yang dia talangin misalkan $10, ya pasti dia nagihkan $15, gitu kan? Gitu. Oh gede juga ya? Loh iya, sangat variatif. Apalagi kalau pelaku usaha importasinya nggak ngerti, nggak paham, diembat juga. Gitu. Ya. Ini harusnya disuarakan lah. Saya seringkali bilang, sesungguhnya kegiatan importasi itu mampu menopang perekonomian negara Indonesia. Karena ada kegiatan importasi,
maka ada maaf ya tanpa menyampingkan eksportir ya. Ini saya karena segmennya saya sebagai gabungan importir. Gara-gara ada kegiatan importasi industri hidup, pelabuhan hidup, angkutan jasa trafik hidup, pelayaran hidup, ya kan? Banyak yang dihidupkan gara-gara kegiatan importasi, dan importir jangan dijadikan musuh. Ini kan saya selalu mungkin karena dianggap itu tadi ada sentimen terhadap importir, makanya ini yang memboroskan devisa negara. Jadi dikerjainnya juga nggak apa-apa gitu. Itu harusnya diluruskan stigma itu, gitu. Harus diluruskan. Karena saya bilang kalau presentasi itu ada di 100 tertinggi atau 1000 tertinggi, saya katakan 100% atau 1000% Indonesia butuh impor. Karena impor itu bukan cuma sekedar kegiatan konsumtif, tapi juga bisa menghidupkan industri yang ada di dalam negeri. Semua komponen itu ada di kita. Kita menciptakan bangsa-bangsa di dunia ini dengan berbeda-beda potensi. Tujuannya tidak ada lain, kata Allah, kata Rasulullah, agar kita membangun silaturahmi. Saling mengenal. Gitu. Ada pikir impor. Akan satu negara itu sudah memiliki semuanya, tidak mungkin. Ya kalau nggak ada impor kita membangun silaturahmi itu perintah. Gitu. Kalau nggak ada impor kita tenggelam semua kena pandemi, karena kan obat sama vaksinnya sebenarnya masker aja impor, PCR-nya segala. Tapi ya oke. Problemnya adalah yang dibutuhkan persaingan usaha yang sehat, pelaksanaan usaha yang sehat, dan selama ini baik Kapten Subandi yang mengalami langsung atau Mahasiswanto Rusdi yang mengamati dari dekat, memang melihat di pelabuhan ini seperti negara dalam negara, seperti rimba yang tidak beraturan, semuanya tergantung pada mereka yang punya kekuasaan. Dia yang punya kapalnya, yang dia punya space, yang dia punya itu yang menentukan, sehingga akhirnya tidak tercipta persaingan yang sehat, dan itu sudah tercipta semacam oligopoli. Dan itu berlaku secara vertikal dari bisnis yang tingginya sampai bisnis yang terbawahnya, dan itu juga harusnya menjadi catatan. Ini KPPU nggak pernah membahas soal ini ya, Mas Rusdi? Ya, KPPU itu siapa yang mau mengadukan gitu. KPPU kan dia tidak bisa proaktif, harus ada yang mengadukan ini. Gitu. Berarti Cap Subandi suruh lapor ke situ? Satu saat. Iya, kita bergantung kepada Kapten Subandi nih, Kang Hadi. Suatu saat kita akan laporkan kalau kondisi ini terus dibiarkan dan tidak ada upaya dari regulator ataupun dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan ini. Besok saya sebagai penyangga di acara webinarnya Stranas PK nih. Sebagai penyangga, narasumbernya ada beberapa dari kementerian, dan judulnya juga terkait dengan soal biaya di pelabuhan. Saya pasti akan juga bongkar kenapa harus pelabuhan terus yang disorotin gitu. Kenapa nggak di luar pelabuhan? Harus tahu nih Pak Bani, harus dikasih tahu itu. Ya. Saya pantau pasti saya pantau ini. Iya. Oh itu saya lihat ya sambutannya Pak Firly Bahuri. Ya kan, Ketua KPK, keynote speaker-nya Jenderal LBP. Ya, mudah-mudahan lah ini karena problem kita, concern kita adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, dan ya itu tadi fair jalanannya. Ya, mungkin memang sudah harus diarahkan pada isu itu tadi, mungkin Cap, ya tidak hanya mungkin bahwa ada pungutan-pungutan yang tidak jelas, tapi memang ada persaingan usaha dan kelangsungan usaha yang tidak sehat dan terancam di pelabuhan. Jadi ya fokus saja di urusan-urusan seperti begitu, tidak perlu bermimpi banyak-banyak ya, biaya logistik dipangkas jadi berapa, salah. Bisa bertahan dengan level segini selama 2-3 tahun sudah cukup hebat. Iya, betul. Betul ya, Mas Rusdi ya?
Betul ya, kita nggak usah muluk-muluk lah gitu loh. Ada Menko Maritim katanya 17% dari PDB gitu loh, biaya logistik. Aduh, ampun kok. Sebenarnya PDB kita juga lagi Iya, betul. Cuman kan gimana yang menelurkan angka itu kan ekonom jebolan luar negeri kan gitu. Iya, suruh main ke pelabuhan ya kalau kita dilihat. Iya, suruh dia main ke pelabuhan, ketemu Kapten Subandi. Apa situasi yang ada di lapangan? Rumit. Iya. Jadi pelabuhan begini nih, ini Bang Rusli dan Kang Hardi. Pelabuhan ini kalau dulu zaman saya kecil itu kayak orang tua bilang jangan makan bututnya ayam, tunggir ayam. Padahal itu nikmat. Ini orang sengaja nih, pelabuhan ini nggak banyak orang yang tahu. Karena tertentu aja orang yang tahu, ditutup-tutupi. Gitu. Dan jarang sekali mahasiswa melakukan seminar atau diskusi terkait dengan tentang kegiatan logistik. Padahal di sini kegiatan perputaran uang terbesar di Indonesia. Iya, itu FEM nanti ke sana itu Kang Hardi. Siap. Mahasiswanya. Siap. Harus ada yang menuju ke situ ya, karena memang yang dipesankan itu kan pelabuhan itu ya serem lah. Gitu. Kawasan perbankan kalau di sana itu kan. Lewat ke sana harus lewat bank gitu. Di sana marganya Sadigo, salah dikit golok. Nah itu dia. Jadi memang itu yang dikesankan sehingga orang tidak tahu persis apa yang terjadi di sana dan bagaimana di sana memang benar-benar seperti rimba tanpa regulasi yang jelas dan bisnis atau kegiatan usaha berlangsung cenderung tidak sehat. Pada gemerincing dolarnya itu ya sangat kuat, ya sangat kencang, aromatik seperti itu. Iya. Oke, baik, sudah bisa menjadi masukan, kita akan rumuskan terus, kita akan suarakan terus seperti apa upaya menyehatkan kehidupan usaha di kepelabuhanan, di logistik, baik itu dalam pelabuhan atau juga di luar pelabuhan, karena ternyata terkait juga gitu ya aktor-aktornya. Terima kasih Kapten Subandi atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nanti webinarnya juga sukses, bisa didengarkan oleh para pengambil keputusan. Terima kasih Mahasiswanto Rusdi, mudah-mudahan terus juga disuarakan, nanti jadi kolom, jadi tulisan, bagus ini. Itu saya bergurunya sama Kapten Subandi. Terima kasih Kapten Subandi. Terima kasih Bang Rusdi. Baik, dan terima kasih semua. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi memang kita sama-sama awasi benar supaya kegiatan perdagangan internasional kita bisa tetap sehat dan memberikan keuntungan yang fair bagi semua pihak yang terlibat. Dukung kami terus, subscribe, like, komentar, dan bagikan tayangan kami yang kami sajikan di Fem Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.